Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Safira Utsalina, pengampu mata kuliah evaluasi pengalaman dan antarmuka pengguna. Pada materi kali ini atau materi yang akan saya bawakan kali ini adalah seputar konsep UI atau UX. Atau kita sama-sama mengenal tentang antarmuka pengguna dan evaluasi pengalaman pengguna. Ini maksudnya bagaimana? Yang dimaksud adalah evaluasi UX dan UI pada sebuah produk, ya, bisa itu sebuah aplikasi, bisa berupa website, mobil apps, dan seterusnya. Mengapa saya perlu memperkenalkan dulu apa itu UI, apa itu UX, meskipun kita berada di kelas evaluasi pengalaman dan antarmuka pengguna? Ya, karena kita harus mengenal dulu gitu ya, apa sih UI gitu ya, atau antarmuka pengguna itu apa, kemudian UX atau pengalaman pengguna atau evaluasi pengalaman pengguna itu seperti apa gitu ya. Maka sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan seputar konsep UI dan UX atau antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi atau produk. Kita akan coba mengenali user interface atau antarmuka pengguna. Apa sih antarmuka pengguna itu? UI atau antarmuka pengguna adalah segala sesuatu yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk menggunakan produk atau layanan digital, ya. Jadi apapun media gitu ya yang menghubungkan antara pengguna dengan produk atau layanan atau aplikasi, itulah yang dimaksud dengan antarmuka pengguna. Untuk memahami evolusi user interface atau antarmuka pengguna, mempelajari sedikit tentang sejarahnya dan bagaimana UI tersebut berkembang menjadi praktik terbaik dan profesi akan sangat membantu. Di tahun 70-an, pada saat kita ingin saat user ingin memerintahkan sesuatu kepada komputer, maka baris perintah atau skripnya berupa command line, ya, berupa teks tulisan yang sangat banyak, kemudian dengan kode-kode tertentu, gitu ya. Nah, hal ini akan sangat memforsir ingatan gitu ya, akan membutuhkan ingatan gitu ya, ingatan tentang rumus-rumus perintah yang dipahami oleh komputer. Kemudian kita juga harus jeli gitu ya, misalkan nanti ada kesalahan, kita harus mencari satu persatu dari teks yang berjajar itu gitu ya. Nah, ini akan dirasa sangat sulit gitu ya. Selanjutnya di tahun 80-an, di mana GUI pertama dikembangkan oleh seorang ilmuwan komputer di Xerox PARC. Dengan inovasi ini, pengguna sekarang ini dapat berinteraksi dengan komputer PC mereka, personal komputer mereka, dengan mengirimkan perintah secara visual, bisa melalui icon, tombol, menu, dan kotak centang. Bahkan saat ini orang akan
bisa menambahkan visual-visual atau animasi di aplikasi atau program yang mereka gunakan. Setelah kita mencoba memahami UI atau antarmuka pengguna, sekarang kita lanjut untuk mencoba mengenal tentang pengalaman pengguna atau yang biasa disebut user experience atau disingkat UX. Menurut Don Norman dan Jacob Nielsen, UX merupakan atau mencakup semua aspek interaksi end user dengan perusahaan, layanan, dan produknya. Jika kita berangkat dari pengalaman berkaitan saat kita menjalankan sesuatu. Setiap pengalaman bisa saja berbeda antara satu user dengan user yang lain. Karena apa? Karena pengalaman ini sifatnya dinamis dan sangat dipengaruhi secara subjektif. Pengalaman berbeda karena dipengaruhi oleh variasi-variasi di luar konteks individu itu sendiri. Gitu ya. Misalkan HP zaman dulu hanya menggunakan dua warna, hitam dan putih, gitu ya. Nah, karena saat ini HP sudah dilengkapi dengan multimedia, maka pengguna HP saat ini dibandingkan dengan pengguna di masa yang lalu, ini akan berbeda. Apakah user interface atau user experience itu penting? Nah, kita coba menjawab pertanyaan ini dengan paparan saya. User experience ini bisa mempengaruhi pengalaman user terhadap produk. User interface bisa menyajikan sebuah tampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan user, ya. UX atau user experience atau pengalaman pengguna memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi user pada saat dia berinteraksi dengan aplikasi atau produk. UX design atau desainer yang akan membuat user experience ini mensinkronisasi semua elemen atau cara berpikir si user dalam mempengaruhi aplikasi tersebut. Jadi pada saat ingin membuat UI dan UX, maka kita harus melibatkan si pengguna sehingga apa yang disiapkan dalam user interface atau user experience ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna. Nah, hal-hal penting apa saja sih yang perlu kita perhatikan pada saat mendesain sebuah user interface atau antarmuka pengguna? Yang pertama adalah navigation. Yang dimaksud adalah menu navigation, ya. Membuat menu yang memudahkan user untuk menelusuri website atau aplikasi Anda. Hindari meletakkan menu-menu yang sulit mereka temukan atau sulit dibaca. Yang selanjutnya adalah simple design. Desain Anda harus tampil sesederhana mungkin. Jadi pengunjung dapat melihat produk atau layanan yang Anda hidangkan dengan jelas tanpa kebingungan. Apabila desain Anda terlalu rumit, pengunjung akan merasa segan berada di website atau di aplikasi Anda berlama-lama. Berpegang pada desain yang sederhana, ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan desain user face Anda. Desain user interface Anda, maksud saya seperti itu.
Selanjutnya, visual hierarchy. Visual hierarchy ini adalah menyoroti gitu ya elemen-elemen penting yang ada di aplikasi atau website Anda atau layanan Anda atau produk Anda. Contohnya paling sederhana dari teknik ini yang terlintas dalam pikiran adalah membuat elemen lebih besar untuk mengubahnya menjadi focal point. Contohnya misalkan Netflix. Misalnya saat membuka halaman utama, Anda akan langsung disuguhi dengan beberapa rekomendasi yang menarik perhatian si pengguna, karena hampir tidak mungkin diabaikan gitu ya. Karena begitu masuk ke website tersebut, maka Anda akan dihidangkan atau disuguhi oleh hal-hal yang Anda butuhkan. Jadi Anda nggak mungkin berpaling, Anda malah bisa jadi akan terus mencari gitu ya kelanjutannya. Selanjutnya adalah hal penting dari pada saat kita mendesain user interface adalah tipograf. Jangan abaikan tipograf. Nah, yang dimaksud tipograf ini tipe ya, jadi kita fokus pada font gitu ya. Setiap font memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga untuk berbicara kepada user atau pengguna, pilihan font harus dipengaruhi oleh karakteristik dari pengguna Anda. Misalnya, menggunakan jenis Roboto. Ia memiliki kerangka mekanis dan sebagian besar bentuknya geometris. Pada saat yang sama, font ini menampilkan kurva yang ramah dan terbuka. Sementara beberapa growth text mendistorsi bentuk huruf mereka untuk memaksa ritme yang kaku. Tapi Roboto tidak berkompromi, memungkinkan huruf untuk diselesaikan dengan lebar aslinya. Ini membuat ritme membaca yang lebih natural ya, lebih umum ditemukan pada tipe humanis dan serif. Selanjutnya adalah Nunito Sans. Terminal sans serif bulat untuk tipografi tampilan. Nah, Jacques Lee Bailey memperpanjangnya menjadi satu set bobot penuh dan versi terminal non bulat reguler yang menyertainya. Jadi jenis ini gitu ya, ini bisa digunakan untuk tipografi tampilan gitu ya. Selanjutnya adalah jenis font Open Sans didesain dengan tegangan tegak, berbentuk terbuka dan tampilan netral namun bersahabat gitu ya. Itu dioptimalkan untuk antarmuka cetak, misalkan web dan telepon seluler gitu ya, mobile, dan memiliki karakteristik keterbacaan yang sangat baik dalam bentuk hurufnya. Orang akan mudah membaca gitu ya huruf-huruf yang disajikan. Kenapa ini disarankan untuk seluler atau mobile? Selain memperhatikan hal-hal penting dalam mendesain user interface, kita akan juga memperhatikan hal-hal yang penting dalam mendesain user experience atau UX atau pengalaman pengguna. Yang pertama adalah fokus on content. Konten yang baik dan terorganisir adalah kunci untuk membuat website dan aplikasi seluler terlihat menarik bagi pengguna yang diharapkan. Interaction. Komponen interaction design juga menggunakan prototipe untuk menentukan perilaku dan fungsi secara spesifik untuk setiap komponen yang berbeda. Misal, desain aplikasi mobile. Tentukan apakah user ini harus klik atau harus menggeser tombol untuk login. Yang berikutnya adalah usability. Usability ini adalah fokus berkaitan dengan kenyamanan user ya. Bagaimana user merasa nyaman pada saat berinteraksi dengan antarmuka kita. Itu yang difokuskan.
Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang memahami tentang UI, UX, kemudian bagaimana mendesainnya, hal-hal penting apa yang harus diperhatikan. Sekarang yang perlu digarisbawahi adalah apakah UI dan UX itu sesuatu yang sama atau bahkan sebaliknya. UI merupakan semua elemen yang memungkinkan seseorang itu berinteraksi dengan produk atau layanan atau aplikasi atau website. Sedangkan user experience atau pengalaman pengguna ini adalah sisi lain yang disoroti, adalah apa yang diambil individu yang berinteraksi dengan produk atau layanan atau aplikasi atau website dari keseluruhan pengalaman yang dirasakan oleh pengguna. Jadi bisa dikatakan bahwa UI itu adalah atau UI bisa mensupport UX gitu ya. Dengan tampilan yang menyenangkan, pemilihan font yang tepat misalkan ya. Kemudian pemilihan menu, navigasi dan seterusnya yang menyenangkan dan menarik, ini bisa mempengaruhi bagaimana si pengguna itu merasakan gitu ya kenyamanan dalam berinteraksi dengan aplikasi atau produk atau website. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa UI dan UX itu adalah sesuatu yang berbeda.